Bagaimana kabarnya rekan sosiologi? Kembali kita melanjutkan pembahasan konsep-konsep sosiologi. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang konsep perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Terdapat beberapa pengertian tentang perubahan sosial dari para ahli. Silahkan Anda kunjungi website pembelajaran kami di Sosiologi 79 dan Sosial 79. Berikutnya ciri perubahan sosial. Tidak semua gejala-gejala sosial yang mengakibatkan perubahan dapat dikatakan sebagai perubahan sosial. Gejala yang dapat mengakibatkan perubahan sosial memiliki ciri-ciri diantaranya. Yang pertama, setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan baik lambat maupun cepat. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Yang ketiga, perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri. Yang keempat, perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat. Berikutnya tentang teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Terdapat dua tipe teori evolusi mengenai cara masyarakat berubah, diantaranya. Yang pertama, teori unilinear yang mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama. Setiap masyarakat berasal dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks atau sempurna, dan masing-masing melewati proses perkembangan yang seragam. Tipe yang kedua dari teori evolusi adalah teori multilinear. Teori multilinear menggantikan pandangan teori unilinear dengan tidak mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti urutan yang sama. Artinya, meskipun jalurnya mengarah ke industrialisasi, masyarakat tidak perlu melewati urutan tahapan yang sama seperti masyarakat yang lain. Teori perubahan sosial yang kedua adalah teori konflik. Konflik berasal dari pertentangan kelas antar kelompok yang tertindas dan kelompok penguasa, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini berpedoman pada pemikiran Karl Marx yang menyebutkan konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Ralph Dahrendorf berpendapat bahwa semua perubahan sosial merupakan hasil dari konflik kelas kepentingan di masyarakat. Konflik dan pertentangan selalu ada dalam setiap bagian masyarakat. Prinsip dasar teori konflik yaitu konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat dalam struktur masyarakat. Teori yang ketiga dari perubahan sosial adalah teori fungsionalis. Pemikiran ini berasal dari konsep goncangan budaya atau culture lag dari William Ogden. Meskipun unsur-unsur masyarakat saling berhubungan satu sama lain, beberapa unsurnya bisa saja berubah-ubah dengan sangat cepat, sementara unsur lainnya tidak secepat itu sehingga tertinggal di belakang. Ketertinggalan ini menjadikan kesenjangan sosial dan budaya antara unsur-unsurnya yang berubah sangat lambat dan unsur yang berubah sangat cepat. Kesenjangan ini akan menyebabkan adanya goncangan sosial budaya dalam masyarakat. Teori yang keempat dari perubahan sosial adalah teori siklus. Teori ini mempunyai perspektif bahwa perubahan sosial tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun, bahkan orang-orang ahli sekalipun. Dalam setiap masyarakat terdapat siklus yang harus diikuti. Menurut teori ini, kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban tidak dapat dielakkan, dan tidak selamanya perubahan sosial membawa kebaikan. Berdasarkan teori siklus ini, perubahan yang terjadi diibaratkan sebagai suatu perubahan yang berulang. Apa yang terjadi di masa lalu dapat terulang di masa kini. Teori perubahan sosial yang kelima adalah teori linier atau perkembangan. Menurut teori ini, perubahan sosial bersifat linier atau berkembang menuju ke suatu titik tujuan tertentu. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan sosial bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tujuan tertentu. Masyarakat berkembang dari tradisional menuju masyarakat kompleks modern. Max Weber berpendapat bahwa masyarakat berubah secara linier
dari masyarakat yang diliputi oleh pemikiran mistik menuju masyarakat yang rasional. Berikutnya adalah model perubahan sosial. Yang pertama, model evolusi. Model evolusi merupakan model perubahan sosial yang dicetuskan oleh Herbert Spencer. Penekanan utama pada model evolusi adalah proses perubahan sosial yang berlangsung secara perlahan atau terus bertambah. Pada model evolusi Spencer, perubahan sosial terjadi akibat adanya faktor dari dalam lingkungan sosial. Proses perubahan terjadi secara bertingkat, mulai dari hal yang sederhana dan umum hingga ke hal yang rumit dan khusus. Selain itu, Spencer menjelaskan bahwa perubahan sosial dengan model evolusi mengubah lingkungan sosial yang sejenis dan tidak saling berkaitan menjadi lingkungan sosial yang beragam dan saling berkaitan. Model evolusi kemudian dikembangkan oleh Emil Durkheim dan Max Weber. Model perubahan sosial yang kedua adalah model konflik. Model konflik dicetuskan oleh Karl Marx yang kemudian dianut oleh Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Marie-Lucas Robespierre, dan Antonio Gramsci. Penggambaran utama dari model konflik adalah tentang adanya konflik sosial di dalam tahapan perkembangan masyarakat yang bergantung pada sistem ekonomi. Konflik sosial ini kemudian memberi dampak terhadap terjadinya krisis, evolusi, dan perubahan sosial. Model konflik dapat ditafsirkan secara umum melalui pendekatan ekonomi, politik, dan budaya. Selain itu, model konflik dapat ditafsirkan secara khusus melalui kaitan timbal balik antara kekuatan produksi dan hubungan produksi. Berikutnya adalah bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan evolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama, dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, perubahan sosial terjadi karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Contohnya, perubahan sosial dari masyarakat berburu ke menetap lalu menuju ke masyarakat meramu. Bentuk perubahan sosial yang kedua adalah perubahan revolusi. Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis, perubahan revolusi diartikan sebagai perubahan-perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Dalam revolusi, perubahan dapat terjadi dengan direncanakan atau tidak direncanakan, di mana seringkali diawali dengan ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Revolusi tidak dapat terjadi di setiap situasi dan kondisi masyarakat. Secara sosiologis, suatu revolusi dapat terjadi harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, silakan Anda kunjungi website pembelajaran kami di Sosiologi 79 dan Sosial 79. Bentuk perubahan yang ketiga adalah perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan agen of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu, suatu perubahan yang direncanakan selalu di bawah pengendalian dan pengawasan agen of change. Secara umum, perubahan berencana dapat juga disebut perubahan dikehendaki. Bentuk perubahan yang keempat adalah perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar jangkauan masyarakat. Karena terjadi di luar perkiraan dan jangkauan, perubahan ini sering membawa masalah-masalah yang memicu kekacauan atau kendala-kendala dalam masyarakat. Oleh karenanya, perubahan yang tidak dikehendaki sangat sulit ditebak kapan akan terjadi. Misalnya,
misalnya kasus banjir bandang di Sinjai, Kalimantan Barat. Timbulnya banjir dikarenakan pembukaan lahan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Sebagai akibatnya, banyak perkampungan dan permukiman masyarakat terendam air yang mengharuskan para warganya mencari pemukiman baru. Bentuk perubahan yang kelima adalah perubahan berpengaruh besar. Suatu perubahan dikatakan berpengaruh besar jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi masyarakat, sebagaimana tampak pada perubahan masyarakat agraris menjadi industrialisasi. Pada perubahan ini memberi pengaruh secara besar-besaran terhadap jumlah kepadatan penduduk di wilayah industri dan mengakibatkan adanya perubahan mata pencaharian. Bentuk yang keenam adalah perubahan berpengaruh kecil. Perubahan-perubahan berpengaruh kecil merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contoh, perubahan mode pakaian dan mode rambut. Perubahan-perubahan tersebut tidak membawa pengaruh besar dalam masyarakat karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan homolis. Berikutnya, faktor perubahan sosial. Secara umum terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, faktor pendorong perubahan sosial, diantaranya ada faktor internal yang terdiri dari penemuan baru, bertambah dan berkurangnya penduduk, konflik dalam masyarakat, dan adanya revolusi. Kemudian, faktor eksternal, diantaranya terdiri dari pengaruh lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh dari kebudayaan lain, baik dilakukan dengan cara asimilasi, akulturasi, maupun amalgamasi. Kemudian faktor penghambat perubahan sosial diantaranya yang pertama kurangnya pergaulan dengan masyarakat yang lain, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, yang ketiga sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau, yang keempat adanya kepentingan yang tertanam kuat atau vested interest, yang kelima rasa takut akan terjadinya kegoyahan integrasi kebudayaan, yang keenam prasangka terhadap hal baru, yang ketujuh hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, yang kedelapan adat dan kebiasaan, yang kesembilan nilai pasrah. Dampak dari perubahan sosial tentunya akan memiliki dua dampak, diantaranya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif perubahan sosial diantaranya semakin kompleksnya alat dan peralatan dalam memenuhi kebutuhan hidup, majunya teknologi di berbagai bidang kehidupan, industri berkembang maju, tercipta stabilitas politik, kemudian meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sebagainya. Adapun dampak negatifnya diantaranya cultural shock, cultural lag, disintegrasi sosial, lunturnya nilai dan norma di masyarakat, serta masyarakat menjadi konsumtif. Demikian saja pemaparan konsep tentang perubahan sosial. Untuk penjelasan lebih detailnya silahkan Anda kunjungi website pembelajaran kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.